Halo, selamat jumpa lagi di investment series kedua. Bagi yang udah menonton investment series 1, yaitu tentang apakah menguntungkan investasi di obligasi pemerintah. Bagi yang belum, silahkan lihat di video pertama yaitu investment series 001. Nah, dalam video kali ini yang akan dibahas ada meraup untung dari investasi saham. Bagaimana bisa? Oke, kita mulai. Pertama, kita akan bicara apa itu saham. Saham adalah salah satu bentuk bukti kepemilikan seseorang sebagai investor atas sebuah perusahaan. Perusahaan menerbitkan saham untuk mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis dari usahanya. Di sini jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu perusahaan itu sendiri. Kemudian adanya investor. Investor ini bisa bersifat investor individual maupun investor perusahaan. Nah, perusahaan menerbitkan saham kepada investor, lalu investor membeli saham tersebut. Jadi ada transfer uang gitu kan dari investor, baik itu perorangan maupun perusahaan, sejumlah uang terhadap perusahaan gitu. Sebagai timbal baliknya, sebagai bukti bahwa investor memiliki saham di perusahaan tersebut, ada pencatatannya. Lalu apa sih keuntungan kita sebagai investor berinvestasi saham? Nah, yang pertama adalah adanya capital gain atau keuntungan. Apa itu? Yaitu selisih dari harga jual dan harga beli saham. Jadi ketika kita beli saham, ada harga belinya tuh, kemudian kita jual kembali ketika harganya naik. Nah, selisihnya itu adalah capital gain, keuntungan yang bisa diperoleh. Tentu dengan syarat ketika kita jual, itu ada orang yang mau membeli saham tersebut dengan harga tersebut. Jadi di sini ada dua investor, yang satu berniat untuk menjual saham tersebut dan yang satu berniat untuk membeli saham tersebut. Ada transfer uang gitu kan. Investor yang bertindak sebagai pembeli akan membayarkan sejumlah uang kepada penjual saham tersebut. Nah, jika ada selisih gitu kan, harga jualnya lebih besar daripada harga ketika beli, maka dia akan mendapatkan capital gain. Selain itu, adakah keuntungan lainnya? Tentu ada. Keuntungan yang kedua adalah adanya dividen, yang bisa dikatakan semacam bunga lah ya, dari kalau kita sering menabung di bank, deposito di bank, ada bunga yang diberikan bank, sama seperti itu. Jadi adanya dividen gitu kan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham tersebut, yang akan ditentukan nilainya berdasarkan RUPS yang diadakan setiap tahun oleh perusahaan tersebut. Persentasenya biasanya berupa persentase dari laba sebuah perusahaan. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Jadi di sini ada perusahaan, kemudian investor. Investor telah membeli saham tersebut, jadi saham tersebut sudah dimiliki oleh investor. Nah, lalu perusahaan akan memberikan dividen, biasanya setiap tahun gitu kan, kepada investor yang besarnya variabel tergantung dengan laba dan keputusan dari perusahaan di RUPS. Nah, berdasarkan historical prices atau pengalaman masa lalu, apakah ada saham-saham yang menghasilkan hasil yang bagus sekali gitu kan? Apakah tidak gitu kan? Nah, disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan data di masa lalu dan tidak menjamin bahwa hasil di masa lalu baik, di masa yang akan depan itu baik. Jadi jangan hanya sekedar ikut bahwa saham tersebut disebut di sini itu bagus, belum pasti. Kita harus lihat ke depan. Yang pertama adalah kita bahas saham yang salah satu dengan market cap terbesar, yaitu saham BCA dengan kode BBCA. Nah, kita lihat grafiknya cenderung dari kiri ke kanan adalah cenderung naik ke atas gitu kan. Apakah demikian benar? Ya, kita lihat secara rata-rata gitu. Historis yaitu 7 Oktober 2018 harga per lembar saham Bank BCA adalah Rp23.450. Sementara di 3 Oktober 2021 ini harga sahamnya adalah Rp34.800 per lembar saham. Kenaikan harga dalam 3 tahun terakhir itu adalah 1,5 kalinya. Sehingga jika saya punya uang 100 juta pada 7 Oktober 2018, kemudian saya investasikan, saya belikan seluruhnya menjadi saham BCA, lalu saya diamkan 3 tahun kemudian, yaitu sekitar tanggal 3 Oktober 2021 ini adalah saya lihat hasilnya berapakah nilai saham saya tersebut. Nilai saham saya akan bertambah menjadi 148 juta. Dengan kata lain, diperoleh keuntungan capital gain sebesar 48 juta, kurang lebih 50% dari investasi awal. Betapa menguntungkannya dalam 3 tahun nilai investasi kita bertambah 50%.
tanpa melakukan apa-apa. Lalu kita lihat contoh yang kedua, yaitu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), salah satu BUMN, bank BUMN terbesar di Indonesia. Kita lihat juga grafiknya cenderung naik gitu kan. Dalam 3 tahun terakhir, saya lihat harga di 7 Oktober 2018 dan saya lihat lagi di 3 Oktober 2021. Di 3 tahun yang lalu, harganya ada 2.950 per lembar saham Bank BRI dan di saat ini adalah 3.970. Kurang lebih dalam 3 tahun ini naik 35% atau harga sekarang itu 1,35 kali di Oktober 2018. Sehingga jika di awal Oktober 2018, 7 Oktober, saya punya uang sejumlah 100 juta rupiah, kemudian sejumlah uang tersebut saya investasikan, saya belikan saham BRI, lalu saya diamkan, gitu kan. Lalu 3 tahun kemudian itu di Oktober 2021 ini saya buka, nilainya menjadi berapa? Yaitu menjadi 134.500.000 rupiah, yaitu keuntungan atau capital gain sebesar 34 juta rupiah, yaitu kurang lebih 35% dari nilai investasi awal kita. Nah, ilustrasi yang ketiga adalah investasi di saham Bank Jago dengan kode saham ARTO. Ini adalah satu bank digital investasi dari Gojek. Nah, kita lihat harga sahamnya itu sangat meroket. Ini saya tidak ambil 3 tahun, saya ambil ada 18 bulan terakhir, yaitu 15 Maret 2020. Harga per lembar saham ARTO adalah 2.300 dan harga saham saat ini adalah 15.850. Jadi dalam 18 bulan terakhir terjadi peningkatan saham sebesar 6,89 kali. Jadi jika investasi awal kita di 15 Maret 2020 adalah sebesar 100 juta rupiah, dan kita diamkan selama 18 bulan, kemudian kita lihat di 12 September 2021 nilainya menjadi 689 juta rupiah, atau dengan kata lain terdapat keuntungan sebesar 589 juta atau keuntungan 589%. Bayangkan betapa besarnya nilai itu. Oke, nah kita juga harus fair. Setelah melihat saham-saham yang dengan nilai yang sangat fantastis, memiliki keuntungan maksimum, adakah saham-saham juga yang berkinerjanya kurang baik gitu, negatif, menghasilkan kerugian? Ada juga gitu kan. Balik lagi, tapi disclaimer bahwa ini berdasarkan historical data di masa lalu, bisa jadi di masa yang akan datang nilainya menjadi lebih baik atau tetap buruk. Jadi kita tidak tahu. Oke. Kemudian ilustrasi yang pertama adalah saham Unilever. Ini juga salah satu saham dengan market capital yang cukup besar. Kodenya UNVR. Kita lihat cenderung turun dari grafik, terlihat garisnya itu cenderung turun dari kiri ke kanan. Dilihat di Oktober 2018, kurang lebih 3 tahun yang lalu, itu harganya 8.860. Nah, harga terakhir di September 2021 itu yang saya lihat adalah 3.970. Kurang lebih terjadi penurunan harga sebesar 55%. Jadi, harganya berkurang sampai lebih dari setengahnya. Sehingga jika kalau kita investasikan di awal, di Oktober 2018 yaitu 100 juta, kita belikan saham semuanya Unilever, kemudian kita tunggu, kita diamkan saja, kemudian 3 tahun kemudian di bulan September 2021, kita buka, kita lihat nilai investasi kita berapa. Ternyata investasinya turun, menjadi berkurang, uangnya tinggal bernilai 44 juta lebih. Nah, ini malah mengalami kerugian, gitu kan, kerugian sebesar 55 juta atau lebih dari setengahnya hilang, gitu kan, nilainya hilang. Inilah kerugian yang besar. Kemudian ada ilustrasi juga yang kedua, selain Unilever, yaitu saham PT Astra International. Ini juga salah satu perusahaan besar, tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terlihat dari tren, dari grafik, harganya cenderung terus turun, gitu kan. Nah, saya bandingkan 3 tahun terakhir lah, kurang lebih, dari Oktober 2018 sampai September 2021. Harganya memang tidak sedalam turunnya Unilever ya. Jadi, harga di 7 Oktober 2018 itu sebesar 6.850 per lembar saham. Kemudian di September 2021, harganya turun menjadi 5.550 per lembar saham. Kurang lebih penurunannya ada 19%. Gitu. Jadi, berkurang 20% lah ya, 19-20% dari harga awal. Jadi, jika di awal investasi, yaitu 7 Oktober 2018, saya investasikan sejumlah 100 juta uang saya. Kemudian saya belikan seluruhnya saham Astra International, ASII. Kemudian saya buka nilainya sekarang di September 2021, nilainya menjadi tinggal 81 juta. Nilainya menyusut kurang lebih 19%. Kerugian 18 juta. Lalu ada juga ilustrasi yang ketiga, yaitu salah satu perusahaan besar juga, HM Sampurna, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Kita lihat tren sahamnya juga turun
dari kiri ke kanan sepanjang waktu turun gitu kan di periode 2018 sampai dengan 2021. Ini juga turun cukup dalam gitu kan, dari awalnya 3.760 per lembar saham menjadi hanya tinggal 1.000 rupiah per lembar saham. Kurang lebih turun 72%. Jadi ketika awal kita investasikan 100 juta dan semuanya diberikan saham Sampurna di Oktober 2018, saat ini uang yang kita miliki, nilai yang kita miliki ada 28 juta. Jadi hilang sebesar 70 juta. Kurang lebih 72% hilang. Nah, berdasarkan dua contoh tersebut, jadi kita bisa lihat bahwa adanya potensi mendapatkan capital gain, untung, bisa juga capital loss, yaitu rugi. Jadi investasi saham adalah investasi yang berisiko. Nah, apa saja sih risikonya? Jelas, ini dikutip dari berbagai sumber. Pertama ada capital loss atau kerugian ketika harga saham yang dibeli itu lebih rendah, mengalami penurunan. Harga saham yang dibeli mengalami penurunan. Jadi nanti harga jualnya di kemudian hari lebih rendah seperti itu. Ini mengakibatkan capital loss. Kemudian yang kedua adalah adanya suspensi dan krisis likuiditas. Jadi ada juga saham-saham tertentu jika gitu dia menyalahi suatu aturan yang ada di bursa efek, dia dilarang gitu kan untuk diperdagangkan untuk sementara waktu, bisa berapa hari, berapa minggu, berapa bulan gitu kan. Atau juga bisa juga walaupun tidak dilarang untuk dijual belikan, tetapi tidak ada yang mau beli dan tidak ada yang mau jual. Jadi ada krisis likuiditas di situ. Ketika kita butuh uang cepat, kita mau cairkan, kita mau jual, tidak ada yang beli. Jadi sulit gitu kan untuk kita bisa mendapatkan cash. Kemudian tiga dari risiko likuidasi. Nah, perusahaan yang kinerja keuangannya kurang baik akan bangkrut dan tentu harus dilikuidasi, sehingga bagi pemegang saham itu memiliki hak paling terakhir gitu untuk diganti rugi gitu. Jadi bisa jadi juga pemegang saham tidak memiliki apa-apa lagi gitu. Yang tadinya kita udah investasi 100 juta rupiah, tetapi kemudian karena perusahaan bangkrut jadi nol, kita tidak memiliki apa-apa. Yang terakhir adalah risiko delisting. Nah, ini jika perusahaannya tidak bangkrut gitu, tetapi karena dia menyalahi aturan prosedur yang ada di bursa efek, bisa jadi dia di take down, jadi dihapus dari bursa efek. Bisa juga dia memutuskan untuk sahamnya tidak dijual secara publik lagi. Jadi dia hapus lagi penjualan saham secara publik. Itu juga delisting dari saham. Jadi itulah risiko-risiko saham. Jadi saran saya adalah ya kita harus tahu profil risiko kita seperti apa. Lalu kita harus analisa dan olah. Kita lihat mana saham-saham yang akan kita investasi. Yang potensi untuk mendapatkan gain-nya tinggi, malah mendapatkan risikonya malah rendah gitu. Seperti itu. Oke, demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.